Inilah detik-detik rombongan pengantar jenazah terhenti di sekitar lampu merah Jalan Poros Zipur, Monconglo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Karena menunggu laju ambulans lewat, rombongan pengantar yang menggunakan motor itu menimbulkan efek berisik karena menggunakan knalpot bronx. Warga sekitar sempat menegur. Tapi tak terima, rombongan tersebut kemudian menyerang warga. Warga sekitar pun berbalik menyerang. Ya, menanggapi video viral di mana rombongan ambulan pengantar jenazah menyerang warga ketika mereka tidak diterima, ditegur oleh warga yang terganggu dengan iring-iringan knalpot yang sengaja mungkin di bising-bisingin, digas-gasin sehingga mengganggu warga sekitar. Sebenarnya dengan adanya ambulan aja sudah membuat suara menjadi bising, dan itu kalau suara ambulan harap maklum karena memang sirine itu udah bagian dari ambulan itu sendiri, itu penanda. Tapi ketika ada rombongan arak-arakan yang mengantar jenazah pula, ini kayak bukan sebuah kejadian duka, malah ini kayak selebrasi atau kayak merayakan sesuatu gitu ya. Tapi di balik itu pula yang saya baca mungkin di sana ya adalah kebiasaan dan budaya setempat atau warga sekitar yang memang ketika ada kedukaan mereka seperti merayakan begini gitu, arak-arakan ramai-ramai gitu. Kejadian yang berlangsung pada Selasa malam 20 Februari 2024 lalu itu pun viral hingga memantik reaksi dari warganet. Jadi ketika udah menjadi warga sana tuh harusnya ya paham juga, toleransi juga, mengerti juga gitu. Dan intinya ketika ada hal-hal seperti ini jangan mudah tersulut emosi, jangan mudah melontarkan kata-kata yang tidak enak, yang menyakiti gitu ya. Jadi harap kita saling menghargai, saling toleransi antar sesama kita. Ketika kita tahu di suatu tempat budaya-budaya seperti ini udah biasa dan memang udah menjadi kearifan lokal daerah di situ, jadi kita pun harus menghargai. Jadi jangan tersulut emosi, jangan ngerasa terganggu dan lain sebagainya, karena atau juga ini hanya sementara atau sekilas saja, tidak berjam-jam, tidak berhari-hari gitu. Jadi harapan saya untuk masyarakat di mana saja berada, ketika ada hal-hal yang mengganggu, tolong untuk menegur atau untuk meluapkan emosi harus dipikirkan dulu, jangan sampai hal yang sepele ini menjadi malapetaka, menjadi sebuah pertikaian yang tidak diinginkan sehingga membuat hati dan suasana tidak nyaman. Jadi harapan saya untuk kedepannya tetap toleransi, tetap saling menghargai antar sesama, antar budaya, antar masyarakat dan antar sesama kita orang Indonesia. Saat rombongan pengantar jenazah terlibat gesekan dengan warga di Jawa Timur, sebuah tenda hajatan yang tengah asik dipandu live musik organ tunggal, tiba-tiba terhenyak ketika ada iring-iringan warga yang membawa keranda mayat. Para tamu undangan hajatan pun seolah berada dalam bahagia dan duka, apalagi sang pemangku hajat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ini sesuatu yang sangat kontras ya, yang meninggal dan juga yang sedang berbahagia seperti itu. Dan salut juga dengan yang punya hajat ikut membantu, dan di situ juga pestanya juga ditunda terlebih dahulu. Aku benar-benar applause banget. Lihatnya terharu juga, karena mungkin kalau aku harus di posisi yang sedang berduka juga sangat berterima kasih gitu loh, dengan diberikan kesempatan untuk lewat. Dan di situ pun para tamu undangan, para pengisi acara semuanya juga ikut seperti ikut menghargai seperti itu ya. Dan ini juga menjadi pengingat bahwa memang kematian tidak ada yang tahu.
kita nggak tahu kapan kita akan meninggal, kapan akan menghadapi ajal. Dan di sini mungkin menjadi pengingat juga untuk yang sedang berbahagia bahwa hidup ini nantinya tidak akan selalu bahagia gitu loh. Kita akan menemukan titik dukanya juga. Ya, rupanya di tengah hajatan yang menggunakan tenda di jalanan itu merupakan satu-satunya akses warga sekitar. Karena itu, saat hendak memakamkan jenazah, tak pelak keluarga yang berduka pun harus melalui tenda bahagia yang tengah berpesta. Potret antara duka dan bahagia ini pun sontak memantik banyak komentar satir dari warganet. Menurut aku Indonesia tidak perlu diragukan lagi masalah toleransi, masalah empati, masalah kepedulian kita terhadap sekitar, terhadap tetangga. Dan ini menjadi benar-benar pandangan dan sebuah fakta bahwa di mana tenda pernikahan diizinkan untuk dilewati oleh kereta jenazah, itu sesuatu yang luar biasa menurut aku. Kita doakan semoga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan juga keikhlasan, dan yang baru saja menikah kita doakan sakinah mawaddah warohmah, selalu bahagia dan selalu bersama hingga akhir hayat. Di lain tempat, seorang pengantin tunarungu akhirnya sukses mempersunting istrinya melalui ijab kabul dengan bahasa isyarat. Dengan mas kawin Rp150.000, ijab kabul pun sukses disahkan penghulu dan para saksi. Lihat orang yang secara langsung menggunakan bahasa isyarat, tapi kalau aku sendiri melihatnya itu emang benar-benar unik dan keren sih. Kalau menurut aku sulit ya, karena kan ada saksi, ada juga penonton yang mungkin nggak tahu nih artinya apa gitu. Kita mungkin ngelihatnya oh ya ini proses pernikahan gitu. Tapi kalau menurut aku dalam pernikahan yang kasusnya itu menggunakan bahasa isyarat, ada juga penerjemahnya. Jadi audiens itu tahu, saksi juga tahu. Jadi lebih lebih sakral dan orang-orang bisa mengerti. Luar biasa ya, karena ini pertama kali juga melihat teman-teman kita yang tunarungu ini melakukan akad nikah. Nah, dan ini juga menurut aku luar biasa karena merupakan suatu hak asasi manusia juga kan, karena baik itu mau yang non disabilitas maupun yang disabilitas, terutama yang tunarungu juga memiliki hak untuk melakukan atau membuat suatu rumah tangga gitu. Nah, yang paling terpenting adalah apa yang dilakukan itu sah menurut agama dan juga menurut negara gitu. Jadi adanya itikat akad nikah, jadi diucapkan secara lisan ya, karena di sini tunarungu maka mereka menggunakan bahasa mereka, yaitu menggunakan bahasa isyarat. Yang penting itu sih udah sah baik secara agama dan juga secara negara. Belum diketahui di mana kejadian ijab kabul itu berlangsung. Tapi kisah sukses ijab kabul itu jelas memantik rasa haru sang pengantin pun rombongan yang mengiringi hari bahagia itu. Kalau menurut aku orang itu termasuk yang berani, karena dia melawan tanggapan orang-orang pasti kan banyak ya orang yang tidak memanusiakan orang lain. Aku juga salut sama orang-orang di sekitar yang tidak menjudge dia, karena kita sebagai manusia juga berhak gitu, untuk mendapatkan hak tersebut. Apalagi itu
halnya menikah. Aku melihat video tersebut, aku ngerasa sangat terharu dan bahagia. Kenapa? Karena aku nggak pernah ngelihat prosesi pernikahan yang mempelainya mempunyai keterbatasan fisik. Walaupun mereka mempunyai keterbatasan secara fisik, akan tetapi bukan menjadi suatu penghalang bagi mereka buat jalan menuju kebahagiaan. Dan aku juga sangat respect dengan penghulunya yang menuntun ijab kabul secara sabar dan baik, sehingga proses akad nikahnya berjalan secara sakral dan hikmah. Saat bahagia tidak tara bisa mempersunting wanita pujaan, di Tangerang Selatan, kasus kekerasan menimpa putra sulung selebriti Vincent Rompis masih terus bergulir. Teranyar untuk melakukan pembelaan yang maksimal, Vincent rupanya mendapuk juru bela pengacara Yakub Hasibuan, yang tak lain suami dari Jessica Mila dan putra pengacara kawakan Otto Hasibuan. Lantas apa yang sudah dilakukan Yakub guna meloloskan putra Vincent dari jeratan hukum sebagai anak yang berkonflik dengan hukum? Pasti cerita semua, cuman mungkin kami tidak bisa berbicara terlalu detail juga kan, karena undang-undangnya juga bunyinya seperti itu, dan secara moral etika juga karena ini di bawah umur, kita harus lindungi. Kalau masalah detail kasus, kenapa kita nggak bisa cerita? Karena sudah ditangani oleh pihak yang benar, sudah ditangani oleh kepolisian. Jadi mari kita semua hormati, kita tunggu proses sudah berjalan. Yang saya sebenarnya sedikit sayangkan itu adalah ada perilaku yang menurut kami itu sedikit berlebihan dan sepihak yang dilakukan oleh sebenarnya. Karena meminta orang tua dari anak untuk membuat pengunduran diri lah. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Minggu depan ujian loh. Jadi bayangkan dari kelas 1 sampai kelas 12 di suatu sekolah yang harusnya sekolah itu membimbing, memberikan pembinaan, tapi seakan-akan ini kok sepihak dan sangat buru-buru ya gitu. Tiba-tiba ya udah mohon mengundurkan diri. Yakub sendiri tampaknya tengah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan mediasi dengan pihak korban, sebagaimana keinginan Vincent agar kasus ini tidak bergulir panjang di pengadilan. Inisiatif restoratif justice itu memang tidak mudah, apalagi korban juga mengalami trauma akibat tindakan bullying dan kekerasan. Kita sedang meminta untuk segera ditemukan sih sebenarnya, dan mungkin kalau perlu dihadiri oleh Kemendikbud juga dan Kemen PPA juga, agar situasinya kan jadi jelas. Karena pada saat kemarin kita mendampingi salah satu terlapor untuk di BAP, banyak juga fakta-fakta yang bermunculan nih. Mungkin saya nggak bisa sebut di sini karena ini kan kembali lagi ini peradilan anak. Kasus ini seolah akan menjadi pertaruhan karir Yakub sebagai juru bela. Apalagi di kancah hukum reputasinya saat ini tengah diuji. Belum lagi bayang-bayang ayahnya sebagai ketua Peradi dan pengacara senior yang membawahi para lawyer di tanah air. Lantas dengan cara apa saja Yakub bisa meloloskan terduga pelaku dari jeratan hukum? Atau mungkinkah ia hanya berupaya untuk mengurangi hukuman? Klien kami tentunya ingin menyelesaikannya secara baik-baik. Tentunya secara hukum pun dan secara moral kan bahwa anak-anak ini harus dilindungi juga haknya. Dan bukan hanya, kembali lagi, bukan hanya terlapor. Pelapor pun yang sekarang tadi mungkin saya baru dengar dari Mbak ini katanya ada berita-berita. Saya cuma dikirimin juga sih, cuma saya belum buka. Ada berita-berita mengenai terlapornya juga. Jadi ya saya sangat berharap ini dapat diselesaikan secepatnya secara baik-baik agar masa depan mereka juga terjaga dan tidak jadi kurang baik gitu. Sayang sekali. Minggu depan ujian, Mbak. Saya ingin masalah ini semoga ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa selesaikan secara baik. Ya tentunya kita semua berharap ini semua cepat selesai ya apapun ini, dan tentunya dari pihak keluarga Vincent dan yang lain-lain juga yang saya dengar tentunya pengennya diselesaikan secara kekeluargaan.